Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya di sini, Mawardi Ihsan, yang akan bertugas sebagai pembawa acara pada pengajian Ramadan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada yang kedua pada tahun 1441 Hijriah ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya serta segala bentuk nikmatnya kepada kita selaku hambanya. Sholawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat darinya di yaumil akhir kelak. Amin. Sebelum kita mulai acara pengajian Ramadan Fakultas Farmasi yang kedua pada tahun ini, mari kita bersama-sama mengucap lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada kepada Bapak Profesor Dr. Apoteker Agung Endro Nugroho. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi asmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Sivitas Akademika Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, mari pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa menghadiri acara pengajian bulan Ramadan 1441 Hijriah. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikut sunnahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada bulan Ramadan ini kita berharap dan berdoa semoga kita semuanya diberikan kesehatan, kekuatan, dan khusyuk di dalam menjalankan serangkaian ibadah di bulan suci ini. Kita sedang prihatin karena sedang menghadapi wabah infeksi virus corona atau yang dinamakan COVID-19. Oleh karena itu, pengajian pada kesempatan ini kita laksanakan dalam bentuk rekaman dan kita siarkan dalam bentuk online. Meskipun demikian, kami berharap pengajian online ini bisa bermanfaat dan berkah bagi kita semuanya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada penceramah pengajian bulan Ramadan 1441 Hijriah seri yang kedua, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Hussein Dahlan MA pada kesempatan ini. Beliau pada kesempatan ini akan memberikan tausiah dengan judul doa sebagai tulang punggung ibadah. Semoga acara ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sangat antusias di dalam mengikuti pengajian bulan Ramadan pada kesempatan kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Dekan untuk sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Muhammad Alfian Hilmi Azizi dan Ceng Burhan selaku mahasiswa perwakilan dari keluarga mahasiswa Muslim Farmasi. Kepada Alfian dan Ceng, kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqa ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun.
Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhimmu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum memperolok kaum-kaum yang lainnya. Boleh jadi kaum yang diperolokkan itu lebih baik daripada kaum yang memperolokkannya. Dan jangan pula suatu perempuan memperolok perempuan yang lainnya. Boleh jadi perempuan yang diperolokkan itu lebih baik daripada perempuan yang memperolokkannya. Dan janganlah kalian memanggil dengan panggilan yang tercela. Sungguh, seburuk-buruk panggilan adalah panggilan buruk setelah mereka beriman. Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah, sungguh mereka adalah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena kebanyakan prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Dan janganlah di antara kamu saling menggunjing sebagian yang lain. Apakah di antara kamu ada yang suka memakan daging saudaranya sendiri? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penerima Taubat. Wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, sehingga kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguhnya, yang paling mulia di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Teliti. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Terima kasih kita ucapkan kepada saudara Alfian dan Ceng untuk bacaan ayat Al-Qur'annya. Semoga dapat membawa keberkahan bagi acara pengajian yang kedua ini. Selanjutnya mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Hussein Dahlan MA yang kali ini diberi judul Doa Tulang Punggungnya Ibadah. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Hussein Dahlan MA, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nastaghfirullahaladzim. Saudara-saudara, para muslim muslimat, mukmin mukminat, calon-calon penghuni surga rahimakumullah. Pada kesempatan ini izinkanlah saya Muhammad Hussein Dahlan menyampaikan satu hal, satu perkara dalam kehidupan ini yang saya anggap penting diketahui. Bahwa hidup ini kalau menurut Sang Pencipta adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka menjadi penyembah-penyembah aku, Allah. Nah,
Menyembah itu ada dalam cakupan rukun Islam ya, yang sudah pernah suatu kesempatan saya sampaikan. Ya, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Nah, tapi kali ini kita harus tahu juga bahwa ada satu lagi ungkapan ya, yang menyebutkan ada sesuatu perbuatan yang merupakan inti dari ibadah. Kalau bahasa yang sering saya dengar itu adalah tulang sumsumnya ibadah. Ya. Jadi apa itu? Ternyata itu adalah doa. Di dalam sebuah keterangan disebutkan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah tulang punggungnya, saripatinya ibadah. Karena doa itu hanya dari hamba dan sang pencipta, nggak bisa dipakai oleh siapapun. Jadi kata doa yang 3 huruf itu hanya dipakai untuk hubungan khusus antara sang pencipta dengan makhluk ciptaannya, antara Allah dan Abdullah. Ya, abdi-abdinya. Nah, saudara-saudara, doa itu yang paling sering kita baca, kita dengar, yaitu doa yang meminta kebaikan kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Tidak boleh salah satu saja, enggak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku mohon berikanlah kepadaku kebaikan untuk kehidupanku selama tinggal di dunia ini, dan kebaikan bagiku untuk kehidupanku di akhirat nanti, dan lepaskan kami dari siksa neraka. Nah, saudara-saudara, doa ini kita akan dengar bukan hanya hampir, setiap hari. Dalam khutbah apapun, khutbah Jumat, khutbah sholat Id, khutbah sholat gerhana, dan macam-macam. Itu pasti sang khotib akan menggunakan doa ini ketika dia akan menutup khutbahnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan itu pada umumnya mayoritas umat Islam, walaupun imannya mungkin masih di kadar belum sempurna, masih di kelas bawah, dia pasti ingat doa itu dan bisa membacanya dengan lancar. Nah, mudah-mudahan mereka tahu maknanya, ya. Kita tahu maknanya. Yaitu permohonan, ya Allah, berikanlah kepada kami hasanah untuk kehidupan kami di bumi ini, di dunia ini, dan nanti di akhirat kami juga dapat hasanah, yaitu surga. Nah, sekarang mari kita lihat ada lagi pelaksanaan permohonan dijabarkan. Hasanah dunia itu yang kayak apa? Hasanah akhirat itu kayak apa? Nah, itu ada dalam satu rangkaian doa yang juga sering dibaca oleh para khotib, para pembicara di acara-acara penutupan, pengajian itu. Doa ini agak panjang, tapi sudah amat populer di kalangan umat Islam. Ya, saya kira banyak yang sudah menguasai ya ucapannya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina ya Allah fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Di sini rangkaian doa ini terdiri dari 10 permohonan. Nah, 4 permohonan awal itu untuk hasanah dunia menurut pendapat saya ya. Apa dia? Salamatan fiddin. Keselamatan di dalam beragama. Jangan sampai orang itu beragama Islam, Islam itu artinya selamat, tapi dia tidak selamat dan tidak menyelamatkan lingkungannya. Sahabatnya dekat dia jadi nggak selamat, punya istri jadi tidak selamat. Ini bukan orang yang benar itu. Kita minta kita diberi kesejahteraan, keselamatan di dalam beragama ini. Ya, jadi kita hidup
bebas dari mengganggu orang. Kita selamat dan kita tidak mengganggu orang. Kita juga menyelamatkan. Nah, baru cocok itu. Jadi salamatan fiddin itu kita selamat di dalam kita beragama. Jangan sampai kita mengaku beragama, sudah ibadah macam-macam itu, ya, sudah haji, sudah puasa, sudah tahajud, tetapi di lingkungan kita nggak diterima dengan baik. Kenapa? Tidak menyelamatkan. Mungkin berhutang nggak bayar, janji nggak nepati, ya. Pemarah, misalnya. Nah itu tidak pas. Ya. Nah mari doa yang sudah dijabarkan 4 ini kita coba teliti satu-satu. Jadi salamatan fiddin, ya. Mudah-mudahan kita betul-betul sejahtera, selamat di dalam beragama Islam ini. Kemudian yang kedua, wa'afiatan fil jasad. Kita mohon afiat, sehat, ya, segar bugar, jasmani ini, jasad ini sehat, ya. Nah, kenapa? Kalau kita dalam keadaan tidak sehat, ya, sakit, kena stroke, batuk aja yang ringan ada, atau pilek, atau sakit mata, ya, atau sakit apalah misalnya, sakit gigi misalnya, itu sudah menghalangi kita untuk menikmati kehidupan ini. Seorang profesor, doktor, ahli dalam banyak hal, ya, dosen favorit katakanlah begitu, tapi kalau dia sedang kena stroke, jangankan mau mengajar, duduk aja nggak bisa. Makan didulangi, saudara-saudara. Itu pentingnya sehat. Tetapi jangan cuma minta wa'afiatan fil jasadi, tetapi hidupnya tidak teratur. Ya, bekerja melampaui batas kerja, tidak kenal istirahat, makan kurang sehat, olahraga tidak ada. Ya. Nah itu namanya nggak cocok itu namanya jauh panggang dari api. Jadi kalau kita ingin sehat, ya ikuti ilmu kesehatan itu. Makan yang bergizi, olahraganya ada. Itu namanya permintaan diikuti dengan ikhtiar. Tapi kalau hanya minta sehat-sehat saja, tapi perokok, peminum minuman keras, ya itu namanya doa yang tidak benar itu, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ziyadatan fil ilmi. Ya Allah, kami mohon peningkatan ilmu. Ingat ya saudara-saudara, ilmu itu menjadi salah satu penyebab seseorang terangkat derajatnya. Yang mengangkat Allah. Kan ada ayat itu, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang yang berilmu, beriman, berilmu. Dua ini terangkat. Yang mengangkat Allah, nggak perlu pakai tim sukses. Nah, oleh karena itu mari ya kita cocokkan. Kalau kita ingin berilmu, ya belajar, ya belajar. Ingin berilmu, ya Allah tambahkan aku ilmu. Ke pengajian nggak mau, baca buku malas. Baca juga ngantuk, datang ke pengajian ngobrol, gitu di pengajian main HP. Nah ini nggak benar, ya. Kita disuruh iqra malah ngorok. Nah ini kan tidak cocok, ya. Oleh karena itu mari kalau memang kita minta doa peningkatan ilmu, ya rajinlah belajar. Nah belajar itu komandannya adalah iqra, membaca. Dan saudara-saudara ketahui ya bahwa membaca untuk masyarakat Indonesia, mohon maaf, masih perlu berapa puluh tahun lagi barangkali menjadi masyarakat yang gemar membaca. Karena di rumah-rumah yang biasanya saya datangi, sedikit rumah yang mempunyai lemari yang isinya buku-buku yang bermutu. Tapi kebanyakan cuma gantungan kunci, oleh-oleh dari negeri-negeri mana yang dia pergi, atau kado-kado manten yang dia kumpulkan. Atau kalau di desa, lemari itu isinya cuma piring, sarung bantal atau bantalnya, ya, bukan buku. Sedikit rumah-rumah yang memiliki lemari yang berisi buku yang berkualitas. Itu. Sekarang yang ketiga. Yang keempat ya. Wa barokatan fi rizqi. Ya Allah, aku mohon rezeki yang barokah. Ya, kita tidak minta rezeki yang banyak, enggak, ya. Walau diberi kita enggak nolak. Tapi yang sopan itu rezeki yang barokah. Untuk apa diberi banyak kalau enggak barokah? Coba kita diberi Allah banyak rezeki, kita beli mobil. Kemudian mobil kita dipakai oleh anak kita karena mobilnya bagus,
jalannya juga agak ngawur, ya. Nah, kadang-kala mobilnya masih baru tapi kecelakaan. Ya kalau segera kecelakaan cacat aja mungkin tidak apa-apa, tapi kalau mati, kan tidak sedikit orang gara-gara punya kendaraan nyawa melayang. Ya. Nah ini juga sudah terjadi ini, bukan hanya khayalan ini, betul-betul terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Gara-gara memiliki harta, maka karena harta itu tidak barokah, maka bencana yang menimpa dirinya. Nah mudah-mudahan kita tidak demikian. Ini 4 permintaan yang berhubungan dengan kehidupan dunia. Jadi ya, salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barokatan fil rezeki. Saya kira kalau 4 ini sudah dipenuhi oleh Allah, barangkali untuk urusan dunia cukup ya. Finish, cukup, selesai dah dia. Nah sekarang yang 6. Nah 6 ini terkait ada dunia dan akhirat, ada yang akhirat. Apa yang kelima? Wa taubatan qoblal maut. Ya Allah, terimalah tobat kami, tobatku sebelum kami mati. Tobat itu dilaksanakan waktu kita masih hidup. Ya, mari kita ini orang-orang yang banyak dosa. Dosa yang kadang-kadang kita lakukan dengan sengaja, tapi banyak pula yang tidak sengaja. Lewat panca indera kita ini, mungkin mulut kita, ya, telinga kita, mata kita, ya, ini bisa saja menjadi jalan untuk menuju hal-hal yang tidak barokah itu. Ya, jadi bertobatlah sebelum kita mati dengan tobat yang sebaik-baiknya. Cari waktu yang tepat, kemudian mengakulah bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dengan catatan tobat itu syaratnya ada 4. Pertama, dia menyesal melakukan perbuatan itu. Kemudian dia berjanji untuk tidak mengulangi. Ya, kemudian yang ketiga, dia memperbaiki diri dari pelit menjadi orang yang dermawan, dari orang yang sangar menjadi orang yang sabar, dari malas jadi rajin dan seterusnya. Kemudian yang keempat, kalau Anda ada hubungan adam, ya, utang piutang, pinjam meminjam, ya, itu diselesaikan dengan baik. Nah, itu baru tobatnya bisa diterima. Tapi kalau tidak, ya tidak bisa itu ya. Nah, wa taubatan qoblal maut. Kemudian wa rahmatan indal maut. Kita mohon rahmat kasih sayang Allah ketika maut mendekat. Kita masih hidup. Tapi ketika maut mendekat, kita dalam rahmat Allah. Jadi kita mati dalam keadaan sedang berbuat baik. Kan banyak juga orang mati ketika merampok. Tembak polisi mati. Atau dikeroyok oleh masyarakat mati. Ya, ketangkap maling, ketangkap, dipukuli oleh orang ratusan, mati dia. Nah itu mati dalam keadaan tidak beribadah. Ya. Bisa juga terjadi apalah, sedang melakukan perbuatan mesum di komplek tunasusila misalnya, di tempat pelacuran, orangnya sudah tua, ya, sampai di tempat itu diladeni oleh wanita yang masih muda, yang sangat seksi, padahal si bapak ini sudah umur di atas 60, pensiunan. Siapa tahu dia mati di tempat tidur itu karena jantung, serangan jantung. Apakah tidak pernah terjadi? Oh pernah. Ya, ikuti aja berita-berita di dunia ini. Pasti ada orang yang mati di tempat pelacuran. Nah itu yang namanya tidak mendapat rahmat ketika maut mendekati. Tapi ada juga yang mati ketika sedang sholat. Sujud terakhir imamnya tidak bangkit-bangkit. Ketika disenggol roboh. Ternyata mati. Nah itu mati. Atau mati sedang melakukan kebaikan. Itu yang kita minta. Jadi meninggal dunia dalam keadaan yang baik, itu yang kita minta ya. Jadi taubatan qoblal maut wa rahmatan wa maghfiratan ba'dal maut. Wa maghfiratan ba'dal maut itu artinya kita minta maghfirah setelah kita mati. Jadi ketika kita mati, maka dosa-dosa kita sudah terampuni. Nah, syukur-syukur ketika kita mati sebagai mayit yang digeletakkan sudah dimandikan, sahabat-sahabat kita datang untuk menyolatkan. Menyolatkan ini keuntungannya 2. Yang menyolatkan dapat untung dan yang disolatkan dapat untung. Nah, apa keuntungan yang menyolatkan? Rasulullah SAW dalam salah satu sabdanya mengatakan, jika kamu datang ke tempat mayit,
ke rumah duka, kemudian kamu menyolatkan jenazah kaum saudaramu yang meninggal tapi muslim ya, disolatkan dengan 4 kali takbir itu, maka dia mendapat hadiah 1 kirot. Kalau dia punya waktu, dia antar lagi ke kuburan, dia dapat 1 kirot lagi. Sahabat tanya, ya Rasulullah 1 kirot itu seberapa? Kalau diukur dengan benda di bumi, 1 kirot itu sama dengan emas sebesar gunung Uhud. Sebesar gunung Uhud coba. Hanya sholat 4 kali takbir, tidak sampai 5 menit. Hadiahnya emas sebesar gunung Uhud kalau diemaskan. Kita antar lagi ke kuburan. Diantar pakai mobil lagi. Kembalinya juga diantar pulang. Ya, tidak jalan kaki. Itu dapat 1 kirot lagi. Jadi kalau kita ini rajin mengantarkan orang meninggal dunia, menyolatkan dia, ini manusia yang super kaya di muka bumi ini. Tapi kekayaannya tidak disimpan di bumi. Karena nggak ada tempatnya untuk menyimpan emas sebesar gunung Uhud itu. Nanti di kampung akhirat yang luasnya seluas langit dan bumi itu. Jannatun arduhas samawati wal ard. Nah itulah tempat penyimpanan pahala-pahala kita yang kelas-kelas besar itu. Nah, jadi mari ya. Jadi kita mohon ya ketika kita mati itu kita mendapat rahmat, matinya dalam keadaan baik, ya, dapat ampunan wa maghfiratam ba'da. Allahumma hawin alaina ya Allah fi sakaratil maut. Nah, ini lagi. Kita mohon kepada Allah, ya Allah berilah aku keringanan ketika nyawaku dicabut, ruhku ditarik oleh malaikat maut. Saudara, di dalam surat An-Nazi'at ya, itu ada cerita 2 cara malaikat mencabut nyawa. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Saya kira saya nggak perlu bertanya banget ya kepada saudara-saudara, siapa sih yang dicabut nyawa dengan keras oleh malaikat maut itu? Nah, mungkin sepakat kita itu mungkin calon-calon penghuni neraka yang banyak dosa hidupnya. Malaikat yang sangat patuh kepada Allah. Malaikat pencabut nyawa itu patuh sekali dia sama Allah. Nggak pernah dia malah mencabut nyawa. Nggak pernah dia minta istirahat. Ya. Pos, katanya, ya, istirahatlah beberapa detik, aku capek, nggak pernah. Dia akan cabut, sehingga tidak ada satu hari tidak ada orang mati, itu nggak mungkin. Pasti ada yang mati, entah kecelakaan, entah mati tua, entah mati keracunan, mati ketembak, mati berkelahi, dan macam-macam. Pasti ada. Itu namanya dia piket ya, dengan disiplin. Nah, tetapi kalau dia mencabut nyawa dengan keras, itu pasti orang yang dicabut ini orang yang barangkali kalau bahasa Jawanya ngeyelan. Itu. Ya, pemabuk, tukang maksiat, dicabut oleh pembantu Allah yang namanya malaikat maut yang sangat taat kepada Allah. Bayangkan, makhluk yang sangat taat kepada Allah mencabut nyawa orang yang brutal, yang buruk. Tentunya ya kalau kita mungkin kurang ajar kau, mati tak cabut dengan keras. Nah, itulah dia. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Kayak narik rambut dari tepung lah barangkali gitu ya. Nah, siapa yang dicabut nyawa dengan lemah lembut itu? Ya tentunya orang yang lemah lembut juga kepada yang menyuruh nyabut nyawa itu, Allah Rabbul Alamin. Nah, mari kalau kita ingin membaca doa ya, Allahumma hawin alaina ya Allah fi sakaratil maut, ya berbaik-baiklah dengan yang mematikan kita, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti ketika malaikat Israel disuruh nyabut, kau cabut nyawanya dengan lembut. Nah, gitu loh saudara. Jadi itu doa kita. Kemudian selain doa kita yang berikutnya itu, kemudian ada lagi lanjutannya, wan najata minan nar. Ya Allah, jauhkan aku dari nar. Jauhkan aku dari api, jauhkan aku dari neraka. Ya. Kalau minta dijauhkan dari neraka, ya cari pengetahuan bagi siapa yang dekat dengan neraka itu. Nah, yang dekat sama neraka itu jelas sekali adalah kafirin. Ya. Karena kafirin itu di dalam Al-Qur'an ya, neraka itu fattaqun narol lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin.
takutlah kamu kepada neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu yang panas itu, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Nah, oleh karena itu mari hindarilah kekafiran supaya kita tidak jadi penghuni neraka. Kemudian bagian terakhir, saudara, maghfiratan Allahumma halaina ya wa najatan wal afwa indal hisab. Ya Allah, berikanlah aku ampunan pada waktu kami nanti di hari hisab. Di yaumil hisab besok kita mendapat pengampunan dari dosa-dosa kita dan pemaaf, diberi maaf atas kesalahan-kesalahan kita. Makanya ada doa wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, mudah-mudahan saudara ya. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah kita jabarkan dengan doa yang berisi 10 ini, 4 untuk dunia, 6 untuk akhirat. Mudah-mudahan doa itu doa yang kita fahami dan kita tindak lanjuti dengan benar. Sehingga itulah doa yang diterima. Karena ada satu pesan Nabi, hindarilah doa yang Allah gak dengar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ad-du'a la yasma'. Aku mohon dari doa yang tak sudi kau dengar, apalagi dikabulkan. Nah, mudah-mudahan ya dengan pertemuan ini mudah-mudahan kita mendapat masukan untuk meningkatkan kualitas kita sebagai muslim muslimat, mukmin mukminat, calon-calon penghuni surga. Amin. Allahumma amin. Lebih kurang mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Saya pimpin ya dari sini. Mudah-mudahan doa kita didengar dan dikabulkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah ya Karim ya Hayyu ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram. Al Malikul Qudus. Assalamal mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wal azizul hakim. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Izinkanlah kami memanjatkan permohonan kepadamu ya Rahman ya Rahim. Kami mohonlah kami dibantu ya Allah untuk menjaga agar hati kami ini jangan sampai memiliki kecenderungan untuk berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat hal-hal yang tidak kau sukai. Setelah kau beri kami petunjuk dari sisimu. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kasih sayangmu kepada kami semua yang berdoa ini. Karena hanya kau sajalah yang maha pemberi rahmat karunia. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran dari semua perkara yang benar dari setiap urusan kami di muka bumi ini. Dan berilah kami kemampuan untuk dapat melakukan yang benar itu. Ya Allah, tunjukkan pula yang salah, yang batil, itu batil. Dan beri kami kemampuan ya Allah untuk menghindarinya dan tidak ingin melakukannya. Dan syukur kami dapat melawannya sehingga kami tidak melakukan hal yang salah dan batil itu. Ya Allah, padamu saja kami menyembah. Dan hanya darimu saja kami memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa adkhinal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih. Ya, terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Haji Hussein Dahlan, MA, untuk tausiah yang telah diberikan sekaligus doa yang sudah disampaikan tadi. Semoga apa yang telah diberikan oleh beliau bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Baik Bapak Ibu, acara demi acara telah kita lalui sehingga kita sudah sampai pada penghujung dari acara pengajian Ramadan yang kedua Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Dan sebagai penutup, mari kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dilanjutkan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.